Apa kabarnya ini anak-anak Ibu? Baik. Selamat pagi. Baik. Semangat pagi. Baik. Ulang Ibu dengar, semangat pagi. Baik. Ya, udah besar suaranya, berarti semangat untuk mengikuti memulai pembelajaran kita. Apa mata pelajaran kita pagi ini, Nak? Dasar-dasar navika kapal niaga. Namun elemen pembelajarannya yaitu apa, Rizky? Tadi udah Ibu dengar dari Rizky? Prosedur darurat dan SAR Di atas kapal. Ya, prosedur darurat dan SAR di atas kapal. Baiklah, ada baiknya supaya kita pembelajaran kita bisa kita nikmati bersama, kita ikuti bersama dengan benar. Kita buka di dalam doa. Kepada Rizky, anak Ibu, silahkan pimpin dalam doa, Nak. duduk siap, 2 kali duduk siap. Untuk memulai pembelajaran kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya memimpin Muslim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Mari Bu Guru, beri salam. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Tapi terlihat ini semua lengkap anak-anak Ibu. Gak ada kursi kosong Ibu lihat. Muhammad Ikram Ibu lihat hadir ini mana? Oh hadir. Jadi semua hadir. Ketua kelas, anggota mana? Jadi Bu. Hadir ya. Nasionalitas silakan berdiri Nak. Satu nusa, satu bangsa, satu dua, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu, di akhir pembelajaran ini nanti Ibu berharap tercapailah tujuan ini. Apa tujuan pembelajaran Ibu nak dengan materi ini? Peserta didik, anak-anak Ibu mampu mengenal dan mengidentifikasikan jenis-jenis alat penolong di atas kapal. Bahkan mampu untuk memperagakan bagaimana cara memakainya, mengenal dan memahami, mengidentifikasikan pembagian-pembagian alat-alat penolong di atas kapal. Oke, jadi semoga tercapai tujuan pembelajaran Ibu ini dari materi yang Ibu sampaikan. Mari kita sama-sama menyimak materi yang Ibu sampaikan. Oke, boleh dilihat slide-nya. Maka sesuai dengan tujuan pembelajaran, materinya pun tentang apa judulnya nak? Materi kita berarti ya? Alat-alat penolong di atas kapal. Maka sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu mampu mengidentifikasikan, mengenal dan mengidentifikasikan jenis-jenis alat penolong. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu. Maka materi kita pagi ini berjudul apa anak Ibu? Alat penolong di atas kapal. Iya, bisa dilihat sama-sama ya di slide Ibu. Kalau gitu, coba sama-sama juga mengulang apa sih yang akan menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti di akhir pembelajaran ini apa?
Ayo sama-sama menyebutkan. Peserta didik mampu mengenal jenis-jenis alat penolong. Sekali lagi, dari kalian belajar dengan ibu pagi ini, maka setelah di akhir pembelajaran nanti terlihatlah dari umpan balik, dari respon kalian, yaitu tercapailah tujuan pembelajaran. Apa tadi? Sekali lagi sama-sama tujuan pembelajaran ibu. Peserta didik, sama-sama peserta didik mampu buat syaratnya nah. peserta didik mampu mengenal dan mengidentifikasi Jenis alat penolong. Sekali lagi, peserta didik mampu mengenal dan mengidentifikasi jenis-jenis alat penolong di atas kapal. Sama-sama. peserta didik mampu mengenal dan mengidentifikasi Jenis-jenis. alat penolong. Maka judul materi kita sekali lagi apa judul materi kita nak? Mari disimak bersama-sama. Ini tadi pertanyaan di biasa. Oke lah, kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum memulai pembelajaran, coba ibu tanya gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Gambar. Sebelum memulai pembelajaran kita, ibu ingin bertanya dulu gambar apa? Jelas itu ya, bisa dilihat. Anak-anak ibu jelas bisa melihatnya kan? Gambar apa itu? Nah, semua bisa menjawab. Gambar kapal. Nah, kapal ini alat transportasi di mana? Di laut. Jadi kalau ada alat transportasi di darat, ada alat transportasi di laut. Jadi kalau di darat bisa terjadi kecelakaan, di laut kayak mana? Nah, bisa juga terjadi kecelakaan. Di laut juga berarti terjadi juga keadaan darurat di atas kapal. Jadi kalau gitu, kalau di darat seperti misalnya sepeda motor, anak-anak ibu mengendarai sepeda motor? Iya, ada yang pakai sepeda motor ke sekolah, anak-anak ibu? Ada. Jujur aja, ada anak-anak ibu yang pakai sepeda motor ke sekolah? Ada. Jadi kalau naik sepeda motor ke sekolah, pakai pengaman karena alat-alat keamanan itu, alat-alat keselamatannya? Iya. Apa itu nak? Oh, tahu semua menjawab. Helm untuk kalau sepeda motor. Ya. Apa tadi? Selain helm apa lagi misalnya? Kalau naik sepeda motor? Sarung? Aman ya perlu ya. Mungkin ya kalau bawa kendaraan. Oh, itu dia. Jadi selain itu apa lagi? Perlu pakai jaket nak? Perlu. Nah, apa lagi misalnya kalau pakai sepeda motor ini? Oh ini. Pakai jaket, pakai mantel. Ya, kalau dia hujan, pakai mantel. Nah, itu di darat. Satu kendaraan memiliki alat-alat keselamatan. Jadi kalau kapal ini menurut kalian ada juga alat-alat keselamatannya, nah? Ada. Alat-alat penolongnya ada di atas kapal itu, nah? Ada. Supaya pada saat terjadi keadaan darurat, alat-alat penolong itu bisa berguna, bermanfaat. Ya, gitu dia. Jadi ada yang tahu dari pertanyaan ibu berikut ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Coba ibu tanya ini. Siapa yang berani itu tunjuk tangan? Itu dia. Apa yang dimaksud dengan alat-alat penolong di atas kapal? Ada yang berani bertanya? Ada yang berani untuk menjawab? Ini pertanyaan dari ibu nih. Ibu lemparkan kepada kalian. Ibu berikan. Apa sih kalau gitu yang dimaksud dengan alat-alat penolong? Karena katanya ya berarti anak-anak ibu sudah mulai mengerti sedikit, bisa menjawab tadi alat penolong. Bahkan Galang tadi ada Galang yang mengatakan alat penolong di atas kapal itu untuk menjawab macam-macam jenis-jenis alat penolong di atas kapal. Sudah menyebutkan tadi apa Galang tadi bilang salah satunya ada rompi penolong, kemudian apalagi keluar suaranya sekoci penolong. Iya. Jadi dari pertanyaan pemantik yang ibu sampaikan, maka
Untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengetahui lebih dalamnya, apa sih yang menjadi materi pembelajaran ibu? Nah, anak-anak ibu boleh mengikuti. Nah, slide pertama diawali dengan poin pertama, pengertian dari kapal. Anak-anak ibu pun pembelajaran sebelumnya sudah ibu sampaikan. Ketika di awal masuk mempelajari mapel dasar-dasar nautika kapal, ibu sudah menyampaikan definisi atau pengertian kapal. Kapal adalah alat transportasi perhubungan manusia untuk mengirim barang katanya dari satu wilayah ke wilayah lain dan memiliki kelompok-kelompok masing-masing berdasarkan pembuatnya, penggeraknya, dan fungsi kegunaan kapal. Ibu rasa anak ibu waktu di awal pembelajaran sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya sudah menyimak benar apa itu pengertian kapal. Bahkan pengertian definisi kapal menurut Undang-Undang Pelayaran. Oke. Namun di poin ketiga, nah di sini yang anak ibu harus perhatikan, untuk menunjang ke tingkat keselamatan yang diperlukan pada kapal tersebut, maka pembuat kapal tersebut harus dilengkapi apa? Nah, kapal tersebut sistem iya, ada perlengkapan keselamatannya. Salah satunya ada life apa pertama? Nah? Life buoy. Inilah life buoy. Ini dia. Atau kata lainnya apa tadi Mario? Pelampung. Betul-betul kayak pelampung nggak? Kami pelampungnya memenuhi san. Kalau pelampung di kolam renang, apa yang dalam pelampung di kolam renang? Pelampung yang tersedia di kolam renang berbeda dengan pelampung di atas kapal. Ini pelampung yang memenuhi standar. Biro klasifikasi tadi yang memenuhi aturan. Inilah dia. Nah, baru kemudian setelah life buoy apa nomor 2-nya nak? Jacket. Setelah life buoy nomor 2-nya adalah life jacket. Maka di tangan ibu ini yang sebelah kiri inilah life jacket. Betul-betul kayak jacket nggak? Betul-betul kayak jacket nggak? Ya, inilah dia life jacket. Nah, bagaimana cara menggunakan ini dan bagaimana memakainya, menerapkannya ketika kita akan memakainya di atas kapal dan betul-betul kita gunakan pada saat kapal itu sedang mengalami apa sih? Di atas kapal. Jadi bagaimana cara makainya? Seperti biasa, karena ini baju, masukkanlah lengan kanan ke lengan kanan baju ini, lengan kanan jaket ini ke lengan kanannya, dan ya seperti biasa. Nah, ini lengan kirinya masukkan, ini ke lengan kanannya seperti biasa, seperti ini. Sudah ketat lengan bawah ini? Belum. Karena kenapa? Harus dikaitkan. Ini alatnya alat yang sudah berada dari tahun-tahun yang sudah lama ini ya. Nah, maka sebenarnya harus kembali disesuaikan kondisi kriteria kan. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah kayak terlihat seperti kan sudah lama kayak goyang atau gimana ya, karena sudah lama. Jadi yang nomor 1 dikaitkan di nomor 1. Yang nomor 2 ini dilengkapi peluitnya. Ada peluitnya. Lalu yang nomor 3 ke nomor 3 kita masukkan. Perhatikan ibu ya anakku bersama-sama karena nanti kalian akan mempelajarikannya sendiri. Oke? Setuju? Ini tekatkan. Dan terakhir yang nomor 4. Dia harus benar-benar tepat. Nah, ketat dirasa seperti ini.
Lihat ya, harus benar-benar terlihat pas, terkait, pas. Apa tujuannya nak? Ini dia. Nah, pastikan, coba baca poin C. Yang poin A, poin B, udah ibu lakukan? Ibu tanya dulu, udah ibu lakukan poin A, poin B? Sudah Bu. Masukkan ujung, coba dibaca si apa? Gratia. Masukkan yang A. Kemudian naikkan hingga Ini apa ini nak? Ya, apa itu bahasa Indonesianya? Coba kalau kalian lihat. Nah, ada ukurannya kan? Ada ukurannya dan ini harus sesuai dengan SOLAS. Katanya SOLAS adalah peraturan kelautan yang ditetapkan. Peraturan maritim yang sudah ditetapkan secara internasional. Oke, ini lagi ya. Pelampung penolong tadi. Nah, pelampung penolong life buoy itu untuk menolong apa katanya nak? Untuk menolong alat apung juga. Berarti kita kalau pakai ini bisa ngapung nak? Bisa. Nah, coba silakan pegang jeli. Bisa ngapung jeli kalau pakai ini di tengah laut? Bisa, nggak akan tenggelam. Tenang aja. Saya sudah melakukan ini ketika waktu saya menjalani masa pendidikan, betul-betul alat ini berguna. Waktu itu saya melompat dari atas kapal ke bawah dengan ketinggian kapalnya 2 meter, 2 sampai 3 meter, tinggi sekali nak. Jadi betul-betul menantang. Nah, ini sudah ada di bawah menunggu. Oke, jadi katanya pelampung itu ditaruh di mana nak? Dipasang di mana katanya? Dipasang di mana ini? Di lambung kapal. Jadi pernah lihat kapal kan ada kayak bergantung ini di sisi-sisi dinding-dindingnya dan dilengkapi dengan lampu isyarat yang bisa menyala secara otomatis. Ini dia lampu isyaratnya nak. Nah, nampak lampu isyaratnya? Ini lampu sebenarnya. Nah, dia ada di pinggir-pinggirnya. Ya, ini lampunya. Bisa dilihat? Oke, terima kasih sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan materi alat-alat penolong di atas kapal. Sampai di sini kira-kira ada sedikit yang mau ditanyakan? Ada sedikit yang mau ditanyakan nak? Ya, berarti ya. Ada yang mau ditanyakan nak? Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Nggak ada. Dia ngeliat dari ibu atau siapa? Iya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Guli-gulila sam-sam. Selanjutnya ialah ibu buat kelompok. Nah, anak-anak ibu sudah duduk berkelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan anak ibu yang di sebelah sini kelompok 4. Saya akan membagikan LKPD-nya, lembar kerjanya, ini dia. Oke, lembar kerja kepada tiap kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sudah semua menerima lembar kerjanya? Kalau kelompok ini udah? Nah, ikut satu lagi? Belum? Udah? Belum? Udah ya? Udah semua? Silakan nak. Ada pertanyaan di dalam lembar kerjanya? Ada pertanyaan dalam lembar kerjanya Ikram? Ya Bu. Ada. Ada Ikram? Lembar pertanyaannya? Ada Bu. Ada. Kemudian yang kelompok 2 ada pertanyaannya? Di dalam LKPD ada pertanyaan, silakan diskusikan. Udah sekarang diskusi nak. Silakan jawab terhadap materi yang lain. Iya, boleh nak, silakan diskusikan. Kan tadi ya, ibu lihat anak-anak ibu lagi sedang diskusi ini. Bagaimana? Ibu mau lihat ini?
Jadi udah mulai ini untuk jawabannya. Udah dibahas dalam kelompok ini berarti ya. Dan mulai dibahas. Ya, ada mau kenapa tadi ada yang ditanya nak? Mana? Fungsi fluid itu untuk isyarat bahaya. Yang tadi yang di ini kan? Kamu lihat tadi ada fluid kan dari life jacket itu kan? Itu yang kamu tanya nak, fluid isyarat bahaya. Masuk kalian siap? Siap? Kelompok 1 silakan menjawab. Perhatian, saya akan menjawab pertanyaan yang didiskusikan, yaitu bagaimana cara pemakaian rompi penolong. Nah, rompi penolong adalah alat yang digunakan perorangan dan digunakan ketika kita ingin melompat ke laut untuk melakukan penyelamatan. Berikut cara penggunaannya. Butuh ini ya, butuh jawaban di atas kapal ya. Untuk sini, berarti manfaatnya. Cara pemakaiannya adalah Boleh di depan siapa yang mempelajarikan? Biar dilihat sama-sama kawannya. cara penggunaannya adalah dengan cara memakainya. Masukkan bagian rompi sebelah kanan ke lengan kanan. Berarti seperti pakai baju biasa. Iya. Terus masukkan lengan kiri ke sebelah kiri. Lalu masukkan ujung resleting agar saling mengait. Yang di atas letakkan dulu. Yang nomor 3. Yang bawah. Naik. Di atasnya. Yang ini. Lepaskan dulu. Saling buka dulu. Kemudian naikkan rompi seleher agar bisa membalut badan. Lalu atur tali agar pengait dapat disatukan dan rompi penolong bisa membalut badan. Sedang diatur. Oke. Lalu dipraktekkan ya. Siap? Udah? Ada lagi? Oh, baik. Posisi. Ya, anak-anak ibu tolong perhatikan ya. Jangan ini sibuk sendiri. Lihat kelompok 1 sudah menampilkan pertanyaan yang nomor 1. Silakan berarti yang Lalu lakukan kaki hingga saling menutup. Kemudian Sisi kanannya. tangan menutup hidung, lalu bunyikan fluid sebagai isyarat darurat untuk menolong. Ya, dan Kemudian melompat. iya, 1, 2. Iya. Melompat ya sebagai tim SAR. Itulah cara pemakaian dan jaket. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Nana ibu? Iya, apa yang menjadi pertanyaannya? Kalau bertanya bagaimana? Cara memakai jaket. Selamat pagi teman-teman. Lagi. Kami ingin mempresentasikan pertanyaan yang diberikan Ibu Eni kepada kami, yaitu apa yang dimaksud dengan alat penolong di atas kapal. Saya berikan kesempatan untuk Ikram untuk menjawab. Alat penolong di atas kapal adalah alat-alat yang tersedia dan wajib ada di atas kapal dan melakukan perawatan dan
pemeliharaan pada alat tersebut untuk dipakai ketika terjadi darurat di atas kapal. Oke. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang mau dipertanyakan tentang alat-alat penolong di atas kapal adalah pengertiannya. Baiklah, diskusi kelompok kita sudah selesai dan Ibu lihat anak-anak Ibu satu persatu sudah menampilkan presentasinya dan kawannya pun sudah menyimak dan sudah hampir semua Ibu lihat sudah memahami dan mengerti. Jadi semua yang tampil ke depan kelompok-kelompok anak-anak Ibu adalah yang terbaik. Namun di antara yang terbaik pasti ada yang paling terbaik. Maka menurut hasil diskusi hasil penilaian Ibu terhadap evaluasi Ibu kepada kelompok yang maju, sudah kepada setiap kelompok yang maju, maka saya berikan sedikit reward pujian ya kepada siapa kelompok yang paling terbaik menampilkan hasilnya. Bukan berarti Ibu mengucilkan atau mengabaikan kelompok lain karena semuanya terbaik. Namun ada apa? Paling baik. Yang paling baik. Oke. Yang paling baik kelompok yang menampilkan hasil presentasinya jatuh kepada kelompok 1. Melihat anak-anak Ibu mengerti sekali tentang materi ini, alat-alat penolong di atas kapal. Maka Ibu meminta kembali nih sebagai tanda kalian mengerti. Salah satu atau 2 orang anak Ibu tunjuk untuk menyampaikan umpan baliknya. Apa sih yang didapatkan? Tercapaikah tujuan pembelajaran itu? Ya, yang pertama silakan Gradia lah Ibu lihat dari kelompok 1 nih ya. Saya sudah memahami dan mengerti tentang alat-alat penolong di atas kapal, jenis-jenis dan pembagian alat-alat penolong di atas kapal. Kamu udah paham? Kamu bilang sangat memahami. Kalau gitu apalah itu nak jenis-jenis pembagian alat penolong di atas kapal apa saja? Terdiri dari individu. Pada dasarnya terdiri hanya dari berapa? 2 saja ya. Nah, apa itu nak? Individu dan kelompok. Individu dan kelompok. Nah, demikianlah umpan baliknya Ibu puas. Berarti semua anak Ibu mengerti nih, paham dengan pembelajaran Ibu? Materi kita tentang alat-alat penolong di atas kapal dan tujuan pembelajaran pun sudah tercapai. Anak-anak Ibu sudah sangat pahami dan mengerti. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita siang ini, pagi menjelang siang ini. Maka sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya lah kita tutup kembali dengan ngapain ya? Karena tadi sudah dibuka dengan berdoa, maka kita tutup kembali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk menutupnya dengan doa kepada Rizky. Mengakhiri pembelajaran kita siang ini, doa menurut agama di persen kita masing-masing. Setelah mulai. Terima kasih Rizky. Materi untuk berikutnya itu tentang sijil darurat. Ada juga sijil darurat. Pengen tahu apa itu sijil darurat? Tunggu minggu bersama juga semangat pagi. Luar biasa. 10 NKN. Sekali lagi semangat pagi. 10 NKN Nautika Kapal Niaga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Silakan dibangun karena lagi jam istirahat. Bu, dari sini Bu.